Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman 8A? Sehat semuanya? Nada, Naima, Dina? Sehat ya? Oke, Mutia, Gina, Kesha, Naila, Syifa, Alta, Cesara, Naila. Ya, alhamdulillah. Gimana rapot PTS-nya sudah diterima? Ya, makasih reaksinya. Sudah cukup memuaskan atau ya cukup puas dengan nilainya atau ada yang komplain? Kemarin mungkin ada beberapa tipe soal itu ya yang Bu Yana sudah jelaskan sebelumnya yang memang belum diberikan, tapi sebenarnya bisa dilogika saja. Kemarin kan pas sebelum PTS sudah diberikan kisi-kisi ya. Nah itu yang mungkin kalian nggak terlalu ngeh gitu, jadi nilainya nggak maksimal. Oke, baik, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoa, ketua kelas belum ada ya? Belum ada nih. Siapa sih ketua? Lupa Briana kebalik. Di sini ketua kelas? Ya. Ya udah kita mulai berdoa aja. Berdoa mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang relasi dan fungsi ya. Terakhir kita sudah bahas tentang fungsi atau pemetaan ya, betul? Ya, tentang fungsi atau pemetaan. Dan kita sudah bahas contoh-contoh soal sampai nomor 10 ya. Contoh soalnya sampai nomor 10. Angkat 1. Nah, itu dipakai, ini ditarik aja bisa. Nah, segitu bisa. Oke. Baru sampai nomor 5 ya contoh soalnya ya kemarin ya. Betul ya? Baru sampai nomor 5 ya. Sekarang kita bagaimana menyatakan, kan kemarin pertama tentang relasi, kemudian pertemuan kedua kemarin tentang fungsi ya. Fungsi, bedanya relasi dan fungsi seperti apa. Nah, hari ini kita lanjutkan tentang bagaimana menyatakan sebuah fungsi. Ya. Ada berapa cara menyatakan sebuah fungsi itu? Silakan sambil dilihat bukunya. Ada di halaman 35. Cara menyatakan fungsi. Ada berapa cara? Ini sama saja dengan menyatakan relasi, itu sama aja, ya. Jadi ada berapa cara menyatakan fungsi? Ada 3. Ya, ada 3. Baik, kita akan bahas 3 cara itu apa saja? Yang pertama, diagram panah. Kemudian yang kedua, pasangan berurutan. Kemudian yang ketiga dengan grafik kartesius. Nah, kita akan bahas satu persatu bagaimana cara menyatakan fungsi dengan ketiga hal tersebut. Kemudian bagaimana mengidentifikasi setiap relasi itu apakah termasuk fungsi ataukah bukan ya dengan 3 model tersebut ya. Oke, kita bahas satu persatu. Ya. Cara menyatakan fungsi. Kemarin kalian sudah paham ya apa itu definisi fungsi. Nah, sekarang tentang cara menyatakan fungsi. Menyatakan fungsi. Yang pertama itu dengan cara diagram panah. Diagram panah. Nah, diagram panah berarti di sini seperti halnya pada relasi biasa kemarin ya. Jadi ada 2 lingkaran atau 2 oval gini, yang sebelah kiri itu adalah daerah asal, yang atau
Nama lain daerah asal apa kemarin? Domain. Domain. Yang sebelah kanan adalah daerah kawan. Nama lain daerah kawan apa? Kodomain. Kodomain. Nah, contohnya misalnya sebuah fungsi. Misalnya fungsi A itu anggotanya 2, 3, 5. 2, 3, 5. Kemudian B-nya anggotanya adalah 4, 6, dan 10. Nah, bagaimana diagram panah yang bisa kita buat ya? Nah, misalnya hubungan dari fungsinya ini ya, relasi yang merupakan fungsi ini adalah hubungannya apa ini? Fungsinya apa? Setengah dari ya. 2 itu setengah dari, ini setengah dari 2 itu setengah dari 8, kemudian 3 itu setengah dari 6, kemudian 5 itu setengah dari 10. Jadi kalau melihat sebuah relasi itu apakah termasuk fungsi atau bukan pada bentuk diagram panas, nah itu yang diperhatikan yang lingkaran sebelah kiri ya, yang daerah asal atau domainnya yang sebelah ini. Selama yang daerah asal atau domainnya ini tidak ada yang jomblo ya, tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang selingkuh gitu ya, yang tidak ada yang bercabang gitu, maka dia adalah fungsi. Gitu ya, kemarin beberapa contoh soal sudah kita bahas ya. Kemudian cara menyatakan yang kedua adalah dengan pasangan berurutan. Ya. Pasangan berurutan. Nah, pasangan berurutan di sini contohnya adalah misalnya fungsi dari A ke B ya. Fungsi dari A ke B, ini pasangan berurutannya seperti apa? 2, pasangannya 4. Berarti 2 itu setengahnya dari 4. Kemudian 3, setengahnya dari 6. Kemudian 5, setengahnya dari 10. Nah, untuk mengidentifikasi apakah sebuah pasangan berurutan itu termasuk fungsi, yang kita perhatikan adalah yang depan. Yang depan ya, yang depan ini, yang X-nya ya, X-nya. Lihat X-nya apakah ada yang sama? Kita lihat. 2, 3, 5. Kalau X-nya ini atau daerah asalnya ini tidak ada yang sama, ini kan 2, 3, 5. Maka dia bisa disebut sebagai fungsi. Tetapi kalau misalnya di sini 2, 2, 5. Misalnya ini ada 2, di sini ada 2 juga. Berarti daerah asalnya atau X-nya ini ada yang sama, maka dia tidak bisa disebut sebagai fungsi atau bukan fungsi, bukan pemetaan. Paham ini cara menyatakan yang kedua? Paham ya? Oke, baik. Yang ketiga, cara menyatakan yang ketiga adalah grafik kartesius. Grafik kartesius. Grafik kartesius sudah kita pelajari di bab kedua kemarin ya. Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y. Di mana sumbu X itu adalah daerah asal atau di sini himpunannya A ya, daerah asal, sedangkan sumbu Y itu daerah hasil atau B ya. Yang sumbu X itu daerah asal, yang sumbu Y itu daerah hasil, daerah kawan, bukan daerah hasil ya, daerah kawannya. Nah, di sini sama ya, angkanya kita samakan saja. Pasangannya adalah 2,4. Berarti X-nya atau daerah asalnya 2, di sini 2, kemudian yang Y-nya 4. 4 sini misalnya. Jadi di sini inilah titiknya ya. Kemudian kalau 3, di sini 3, daerah kawannya 6. Nih, ini yang titik yang kedua ya. Titik yang pertama 2,4, titik keduanya 3,6, kemudian titik yang ketiga 5,10.
Ini 4, bisa 4, 5. 5, 10-nya di sini. Berarti 7, 8, 9, 10. 10 di sini ya. Nah, 5,10 di sini. 5,10. Nah, kalau kalian misalnya nanti bentuknya adalah grafik kartesius, yang harus kalian perhatikan adalah X-nya ini ya. X-nya, lihat X-nya. Apakah X-nya ada yang double? Misalnya nih, ini kan ini 2, ini 3, ini 5. Selama X-nya ya yang di sumbu X ini tidak ada yang sama, maka dia pasti bisa dipastikan sebagai fungsi. Begitu ya. Paham ini? Yang grafik kartesius? Paham ya? Coba Briana cek contoh soalnya, nanti apa satu lagi tentang banyak paket 2, paket Oke, kemudian banyak pemetaan langsung ya. Kita ini sedikit satu materi lagi tentang banyak pemetaan. Kita bahas satu materi lagi. Yang bagian ke-6 di situ banyak pemetaan. Banyaknya pemetaan atau banyaknya fungsi ya. Nama lain pemetaan itu adalah fungsi ya. Banyak pemetaan atau fungsi. Nah, ini tinggal kalau banyak pemetaan dari himpunan A ke B, banyak pemetaan dari A ke B itu rumusnya adalah NB, banyaknya anggotanya B dipangkatkan banyaknya anggota A. NB pangkat NA. Ini kalau dari A ke B. Tetapi kalau banyak pemetaan dari B ke A, berarti rumusnya adalah NA dipangkatkan NB. Nah, seperti ini. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Contoh nih, misalnya A anggota himpunannya adalah 1, 2, 3 misalnya. B anggota himpunannya adalah A, B. Kita lihat banyaknya anggota A berapa NA-nya? 1, 2, 3. Berarti NA-nya sama dengan 3. NB-nya berapa NB-nya? 1, 2. Nah, kemudian kita akan mencari banyak pemetaan dari A ke B. Banyak pemetaan dari A ke B. Berarti rumusnya apa? NB pangkat NA. NB pangkat NA. Berarti NB-nya berapa kan rumusnya ini ya? NB pangkat NA. Berarti kalau dari A ke B, rumusnya NB pangkat NA. Berarti NB-nya 2, NA-nya 3. 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. 8. Gitu ya. Kemudian kalau ditanyakan banyak pemetaan dari B ke A, kalau dari B ke A, rumusnya adalah ya dari B ke A, itu rumusnya adalah NA dipangkatkan NB ya, NA pangkat NB. Kalau B ke A berarti NA pangkat NB. A ke B NB pangkat N. Maaf. Dari A ke B NB pangkat NA, dari B ke A NA pangkat NB. Jadi dibalik gitu ya. Maka di sini NA pangkat NB, NA-nya 3. Ya, NA-nya 3, NB-nya berapa? Ya, NA-nya 3, NB-nya 2. Ya, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Oke, sampai di sini paham? Ada 2 materi yang Briana berikan pada siang hari ini, yaitu menyatakan fungsi dan mencari banyak pemetaan. Silakan kalau ada yang belum paham, ditanyakan bagian mana yang belum paham, silakan. Boleh raise hand. Yang belum paham boleh langsung raise hand biar ketahuan. Raise hand, nanti Briana akan kasih kesempatan untuk bertanya. Udah jelas semua ini? Kalau nggak ada yang nanya berarti udah jelas. 55 ya. 10.
10.55 masih ada waktu 20 menit lagi kita bahas contoh-contoh soal. Kemarin contoh soal sudah sampai nomor 5 ya. Oke. Kalau sudah boleh, sudah di screenshot ini semua? Sudah? Boleh Briana hapus ya. Oke. Silakan semua dibuka halaman 47. Kita bahas contoh-contoh soal yang ada di halaman 47 tentang ini ya, mengidentifikasi ini apakah ini termasuk fungsi atau bukan. Gitu. Keisha Ananda boleh dibaca nomor 6 Keisha. Ada. Kan aku mau pindahin. Ada Keisha di-unmute udah ya? Budiana nggak dengar suaranya. diagram Oke, nomor 6. Astagfirullah, maaf ya. Ini ada yang tertutup ininya. Bentar. Oke, nomor 6, diagram kartesius berikut yang merupakan pemetaan dari A ke B. Lihat, pemetaan itu yang kalau bentuknya diagram kartesius, X-nya nggak boleh ada yang double ya. Coba yang A bentuknya kan seperti ini. Nah, ini X-nya ada yang double nggak X-nya? Kalau kayak gini. Nah, misalnya kan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini 1, ini 2, 3. Ada yang double nggak nih X-nya? Nggak ada ya? Ini nggak ada. Berarti jawabannya ya udah ketemu A. Ya, A ini jawabannya. Coba kalau kamu masih bingung, kalau misalnya yang B. Yang B kenapa bukan B, Bu? Kenapa jawabannya bukan B? Yang B kan bentuknya kayak gini. Nih misalnya ini 1, 2, ini 1, 2, 3, 4 misalnya. Nah di sini kan 4-nya bisa double-double kan di sini. Bisa di sini ini juga 4, di sini juga 4, di sini 4 X-nya, di sini juga 4. Gitu kan? Paham nggak? Yang dimaksud dengan daerah asalnya double pada diagram kartesius. Paham ya? Kalau ini kan X-nya nggak ada yang double nih, kayak begini nggak ada yang double. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5 nggak ada yang double. Yang ini double bisa misalnya 4,1, 4,2, 4,5, 4,6 gitu kan? Jadi banyak yang double. Kemudian C, kenapa bukan C, Bu? Nah, kalau kita lihat C, kan bentuknya begini nih kayak parabola tapi menghadapnya ke kiri. Nah ini kan bisa aja di sini misalnya di sini 5 gitu. 5 misalnya 5,2, di sini 5,7 misalnya. Berarti kan ada yang double kan ini X-nya. Ya kan? Saya di sini 6, di sini 6,3, ini 6,6. Berarti ada yang double juga kan? Berarti ini salah ya. Kemudian yang D, apalagi yang D nih. Yang D bentuknya lingkaran. Lingkaran. Berarti misalnya ini bisa double sama sini. Sini bisa double sama sini. Ini bisa double sama sini. Ya kan? Berarti bukan yang D. Paham nomor 6? Halo? Kalau paham boleh kasih reaksi jempol. Oke, Nada paham. Yang lain? Yang paham? Oke, Naila paham? Askia, Kanaya, oke, Segina, udah paham ya. Asra, oke. Lanjut. Contoh nomor 7. Siva, tolong dibaca. Siva nomor 7. Range dari pemetaan yang ditunjukkan oleh diagram panah di bawah adalah. Nah, ini range. Kemarin Briana sudah jelaskan apa itu range. Siapa yang masih ingat? Range itu apa? Range. Ayo, siapa yang masih ingat? Siva, catatannya dilihat Siva. Apa pengertian dari range? Nama lain dari range apa? Ini sekelas pada diem aja. Daerah apa? Range itu daerah hasil. Ya, range itu adalah daerah hasil.
Apa itu daerah hasil? Daerah hasil adalah daerah awan yang menjadi hasil ya, atau yang kena panah ya. Kalau dalam diagram panah ya yang kena panah. Misalnya ini A, 2, B juga kedua ya. B panahnya kedua, kemudian C panahnya keempat. Berarti daerah hasilnya yang mana? Sifa, yang mana Sifa ini? Range atau daerah hasil. Range atau daerah hasil. Yang mana Sifa? Daerah hasil. Ayo Sifa, yang mana jawabannya? 2 sama 4. Iya betul, 2 sama 4. Betul ya Sifa ya. Jadi range itu adalah daerah awan yang menjadi hasil dari fungsi ini gitu ya. Jadi yang kena panah apa? 2 sama 4. Kalau semuanya itu disebut dengan daerah awan. Lanjut. Oh. Nah, yang nomor 89 itu belum Bu Riana jelaskan nih. 89 belum dijelaskan, 10 juga belum dijelaskan. Itu nanti masuknya ke daerah hasil ya, nilai fungsi. Udah sih, contohnya ya kayak gitu aja ya. Ini nanti nomor 6, 7 range-nya. Nah, berarti tugas kalian hanya nambah 2 soal aja. Nambah tugasnya kan kemarin sampai nomor ini ya, nomor 5 ya. Jadi tugasnya sekarang yang paket tugas paket 2 halaman 4849 kemarin sampai nomor 5 ya. Berarti sekarang nomor 1 sampai 7 nambah 2 nomor. Ya tugasnya nambah 2 nomor. Silakan dikerjakan. Itu hanya bagaimana membedakan atau mengidentifikasi suatu suatu pasangan berurutan atau diagram panah atau diagram kartesius ya, itu apakah termasuk fungsi atau bukan. Kemarin sudah Bu Yana jelaskan panjang lebar. Kemudian tentang range juga sudah Bu Yana jelaskan. Jadi insya Allah mudah ya. Dan materi-materi awal relasi fungsi ini mudah. Jadi tidak ada hitungannya yang jelimet ya, tidak ada hitungan untuk yang awal-awal nih ya. Jadi manfaatkan semua tugas-tugas. Kalau yang soal yang sudah mudah seperti ini, upayakan betul gitu. Jadi tidak bisa menjadi tabungan ya, tabungan nilai kamu. Nilainya lumayan gitu. Benar, pastikan benar. Kalau yang gampang-gampang ini upayakan dipastikan benar. Kalau salahnya di soal yang gampang kan ya nyesek. Kalau salahnya di soal yang susah ya wajar gitu kan, soalnya susah gitu. Tapi kalau salahnya di soal yang mudah itu rasanya kok ya nyesek sekali gitu ya. Nggak pakai ngitung, cuma memahami konsep saja gitu ya. Harusnya diupayakan benar gitu ya. Makanya ini tidak sulit ya, soal ini mudah, cuma butuh ketelitian dan paham akan konsepnya seperti apa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Tidak? Nggak ada pertanyaan. Ini Bu Riana udah, ini kecepatan nih, masih ada waktu ya kalian ya, 10 menitan nih. Ya, Bu Riana buka forum materinya udah selesai. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Bu Riana sambil absen dulu deh. 10 menit nggak absen. Kelas 7, kelas 8 tahun. Oktober ya, sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 4 ya. Adelia, ada Adelia? Adel? Nggak ada ya? Adel nggak ada. Azra? Hadir.
Aisyah Ibu. Bung, ya, kenapa? Adelia AKM. Oh, ya pantesan makanya kok ini sedikit banget gitu. AKM ya. Ya. Ya AKM. Tolong kalau yang AKM kasih tahu Briana ya. Azra, oke. Aisyah Bunga, Aisyah Bunga juga AKM. Iya ya. Aisyah Putri, ada. Alta, Hadir. ada. Amanda, Hadir. tolong yang AKM kasih tahu Briana ya. Amanda mana Bang? Amanda? AKM kah? Apa Nada apa ya anak yang AKM? hafal. Ini saya ada Hafal ya? list ya. Ada listnya ya? Ya udah tolong Amanda AKM nggak? Hadir. Nada? Tidak. Itu tadi Hadir, hadir Pak Bu. Hadir. Oh, Suaranya. Amanda hadir. Oke. Atira? AKM. AKM. Oke. Ayesa? AKM. AKM. Oke. Askia? Hadir. Hadir. Oke. Basma? AKM. Basma AKM. Kamila? AKM. AKM. Cesara? Hadir. Hadir. Elzaira? AKM. AKM. Eriza Jasmine? Eriza Jasmine. AKM nggak Eriza Jasmine? Nada? Enggak ya? Enggak ada. Enggak ada berarti Alfa ya. Eriza Jasmine nggak AKM, nggak ada. Virial? AKM nggak? Enggak. Enggak. Virial hadir. Oh, Virial hadir. Oke. Gina? Gina hadir. Ilmi? AKM. Ilmi AKM? Ya. Ilmi AKM. Kesha Syahla? Hadir, Bu. Hadir. Kanaya? Hadir. Kanaya hadir. Kesha Ananda? Kesha Ananda? AKM enggak? Enggak. Oh, hadir. Mana Kesha? Kesha Ananda hadir. Sebenarnya nggak lihat Kesha. Adanya Kesha. Oh, Kesha Ananda hadir. Oke. Mutia? Hadir. Naima Junita? Hadir, Bu. Hadir. Ya. Naila Zahira? Naila hadir. Hadir. Niswa? Hadir. Niswa hadir. Nur Ainina? M. AKM. Nada? Hadir. Raihana AKM enggak Nada? Enggak. Enggak. Berarti Alfa. Rafena Tahel? AKM. AKM. Syarifah? AKM. AKM juga. Siva? Dwi? Hadir. Hadir. Oke. Terima kasih ya. Berarti yang Alfa hanya 1, 2, 3 ya, 3 orang. Oke, 3 orang Alfa, yang lain AKM, separuh AKM. Ya, kita foto absensi dulu yuk. Silahkan semuanya dibuka videonya. Kita absensi dulu. Jangan cuma jidatnya, nanti nggak ketahuan itu siapa. Azra, Niswa, Aisyah PW tolong dibuka. Di mukanya itu kelihatan kerudung doang di Aisyah PW. Ya, 1 Virial bisa buka nggak? Virial. Ya, 1. Oke, sip. Masih belum kelihatan Virial. Udah. 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, Briana rasa cukup sekian ya yang bisa Briana sampaikan. Oh, ini udah ada data AKM ya. Ya, makasih datanya ya. Kita tutup dengan hamdalah ya, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa penutup majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nanti Briana kirimkan rekaman ini ya ke ketua kelas. Ayasa nggak ada ya ini ya? Ayasa Nada AKM. AKM ya. Nanti ke Nada boleh ya rekamannya, tolong di-share ke temennya yang AKM ya, ke grup ya. Baik, Bu. Oke. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.